Okay, for the first time, I wanna explain about giving attention. What is giving attention? Giving attention you use to show our care or attention to other or someone. Jadi apa itu giving attention? Giving attention adalah memberikan sebuah pemberitahuan kepada seseorang atau sebuah peringatan kepada seseorang yang dimana untuk menunjukkan sebuah kepedulian kita kepada orang lain. Nah, di sini kita lihat ya ada contoh dari expression of giving. Expression of giving adalah memberikan menyatakan sebuah atau memberikan sebuah sesuatu. Seperti are you right? And then the second one is what's wrong with you? Apa yang salah dari kamu? And then what happened? Apa yang terjadi? And nice dress. Okay. Terus ada offering service or help. Offering service atau help adalah membantu seseorang. Contohnya seperti what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? And then can I help you? Bisakah saya membantu kamu? And then can I do something for you? Bisakah saya melakukan sesuatu untuk Anda? And then do you want something to eat? Apakah kamu membutuhkan sesuatu untuk dimakan? Or the last one is shall I get you something to read? Akankah saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya baca? Okay. And then this is the offering service is help used to offer service. And then accepting service atau menerima jasa atau bantuan atau menerima bantuan dari seseorang. Misalkan ini sebuah seperti respon kita terhadap seseorang yang kita terima. Misalkan thank you, and then that's very kind of you. And then the third one is thanks very much, and then lovely. This is the last explanation by me. Refusal service or help, menolak jasa, ini adalah sebuah kebalikan dari yang ini tadi ya. Kalau ini menerima jasa, kalau ini menolak jasa. No, thank you. This is the process also. And that's very kind of you. And then thank you for offering, but no, this is all right, really. And then the last one is no, really, can I manage? Think. Okay, maybe that's all for me. The explanation for the next part will be explained by my partner. I would like to continue the explanation of my friend. And here we have asking for an apology. Asking for an apology used to show forgiveness of faults. And this is the expressing pleasure or displeasure. The example, sorry, I could not visit you. Then we apologize for our late arrival. Then I am really sorry about.
And the next we have expression of displeasure. For the expression is I feel bad about this, then I am really sad to see the solution. And for the response we have it's alright, never mind, no problem, forget it, no worries. For expression of pleasure, I'm so happy hearing the news. I'm delighted or excited. And then how happy to meet you. Then have expression agreements and disagree. For expression agreement, we have I agree with your opinion. I can go along with that. And I think so. I'm with you, or I'm on you. I'm on your side. And this is the expression of disagreement. I disagree with you, or I am not with you. Then I can go along with you. I don't think so. And for the next explanation is will be explanation by my partner. Okay, now I would like to continue for the explanation from my partner. So in this part, I will explanation about the expressing obligation. So expressing obligation ini adalah ekspresi menyatakan tentang kewajiban gitu ya. Jadi in expressing of obligation there are some example. For the first is all students must obey the school rules. Yang pertama yaitu semua siswa wajib mentaati peraturan sekolah. And then the second one is if you want pass the exam, you must study hard. Yang kedua yaitu jika kau ingin untuk berhasil melewati ujian, kau harus belajar dengan giat atau dengan semangat ya begitu. Kemudian yang ketiga ada you are sick and you have to see the doctor. Jadi di sini penggunaan obligasinya yaitu artinya yaitu bahwa kau sedang sakit, jadi kau harus pergi ke dokter. And then the fourth is your mother said that you have to go to home now. Jadi artinya ibumu berkata bahwa kau harus pergi untuk ke rumah sekarang. Jadi penggunaan dari expressing obligation ini adalah menyatakan kewajiban begitu. Jadi untuk penggunaannya mengharuskan bahwa seseorang itu untuk wajib melakukan sesuatu. Kemudian next is expression of non-obligation. Nah, expression of non-obligation ini adalah kebalikan dari expressing obligation yang tadi menyatakan kewajiban. Jadi di sini menyatakan tidak kewajiban begitu. So the example for the first is I don't have to go home soon. Saya tidak bisa pergi ke rumah. Kemudian the second one is the workers must not have lunch at the canteen. Para pekerja tidak memiliki makan siang di kantin. Kemudian the third is the child doesn't have to do all the housework by himself. Para anak-anak tidak dapat mengerjakan tugas rumah mereka dengan diri mereka sendiri. Jadi expression of non-obligation di sini menyatakan tidak kewajiban yang dilakukan oleh seseorang gitu. And next is expression of surprise. Oke, expression of surprise ini menyatakan tentang ekspresi tentang keterkejutan begitu ya, tentang keterkejutan terhadap suatu hal yang kita jumpai, yang kita temui atau yang kita ketahui. So the example of expression of surprise, the first is what a surprise gitu kan ya. Kemudian ada yang kedua yaitu that's amazing. Kemudian ada that's extraordinary. And then the fourth is really what? And the fifth is good heavens. Jadi penggunaan dari expression of surprise di sini kita biasanya
mengucapkan ini pada saat kita terkejut begitu terhadap suatu hal yang menurut kita luar biasa begitu. Kemudian next is expressing pride. Pride ini expression tentang suatu kebanggaan begitu. Jadi ini dapat kita berikan kepada seseorang atau siswa mengenai suatu kebanggaan apa yang kita banggakan dari diri seseorang tersebut. So example is I am very proud of you. You are the winner of the biggest competition of this year. Yang artinya saya sangat bangga kepadamu. Kau adalah pemenang terbaik. Kau adalah pemenang terbesar di kompetisi tahun ini. Kemudian the next is I feel proud of my brother. He is one of the candidates in Physics Olympiad. Jadi saya merasa bangga kepada kakak saya. Dia adalah salah satu dari kandidat dari peserta di Olimpiade Fisika ini. Jadi di sini expression of pride ini kita menyatakan tentang kebanggaan begitu ya. Perlu kita ingat tentang kebanggaan kita terhadap seseorang. And next is expressing of capability and incapability. So incapability and capability ini adalah tentang melakukan kemampuan dari seseorang dan ketidakmampuan melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang. So the first is capability. Okay, in this part there are definition from the capability and incapability. Capability means ability to do something. Jadi capability ini adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian capable is having the ability to do something and adjective of person. Jadi capable ini adalah kemampuan yang dimiliki. Capable ini adalah seperti kemampuan yang dimiliki dari seseorang untuk dapat melakukan suatu kata sifat atau kegiatan begitu ya. Kemudian ada incapable means do not have ability to do something. Jadi kebalikan dari capability. Incapability adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. So the expression the first is about the capability. The example is although my father is 16 years old, he is still capable of driving a car well. Jadi artinya yaitu ayah saya berusia 60 tahun dan dia masih memiliki kemampuan untuk mengendarai mobil dengan baik. Kemudian and then next is they think I have the qualification needed for this job. Mereka berpikir saya tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan dari pekerjaan ini begitu. Jadi di sini capability ditekankan sekali lagi yaitu tentang kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. And next is incapability. Incapability for example, you don't know anything about making a good writing. Yang artinya yaitu kamu tidak tahu apapun tentang membuat tulisan yang baik. And the next is I don't think you have the ability to do this work. Saya tidak berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas ini. And the next is I am incapable of speaking French. Saya tidak bisa berbahasa Prancis. And the last is the girl knows nothing about chemistry. Siswa itu wanita itu tidak mengetahui mengenai chemistry. Jadi di sini ditekankan bahwa incapability yaitu mengenai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, I think that's all explanation from I, and the next is will be continue from my partner. I will continue explanation from my partner. Giving suggestion adalah memberikan sugesti atau memberikan suatu perkiraan terhadap sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya, why don't you? Kenapa kamu tidak? Contoh yang kedua adalah we'd better have a break.
for launching now. Number 3, I think you should. Number 4 is perhaps you're not. Okay, the next explain, I will explain the costing something. Because something adalah sesuatu yang dilakukan ketika kita ingin memberikan saran atau memberikan sebuah saran atau ide pada sesuatu yang akan terjadi. Contoh yang pertama adalah would you mind explaining once again. Number 2, would you pass me the ketchup? Number 3 is do it for me, please. Number 4 is can I have a glass of drink? Untuk responnya, would you mind explaining once again? Responnya, it is good idea. Number 2, would you pass me the ketchup? That's a good idea. Number 3 is do it for me, please. For the response is you are right. Number 4 is can I have a glasses of drink? Can I have a glass of drink? For example, yes, good idea. Okay, next I will explain about the asking for and giving advice. Asking for adalah suatu atau ekspresi yang diberikan kepada seseorang untuk asking for and giving advice. For example, is do you think I should? Number 2 is what I do you think I should do? For the response is number 1, not all. Number 2, here you are. Number 3, sorry I can. Number 4 is okay. Then next I will explain the giving advice. You should save your money in a bank. For example, we think she ought to use her own style. You better, and I think you better. For example, for the respondent is thank you, thanks for your advice and a good idea. The last is yeah, you are right, thanks. Okay. Okay, the explanation will be continue for my partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Vina Fatika Nurmalasari, and here I will explain about expressing our opinion, about asking and giving, and then about expressing agree and disagree. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang expressing opinion. Expressing opinion adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan suatu pendapat atau mengungkapkan suatu ide kepada orang lain, dan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada asking dan giving. Nah, untuk expressing opinion, yang asking itu adalah menanyakan suatu pendapat atau ide kepada orang lain. Dan untuk contohnya seperti what's your opinion atau what's your feel, seperti itu. Nah, yang kedua itu expressing opinion, yaitu giving. Nah, untuk yang giving ini itu adalah memberikan pendapat, ide atau gagasan kepada orang lain. Contohnya seperti from where I stand, dan yang kedua itu well to mine. Yang selanjutnya itu ada expressing of agreement and disagreement. Nah, jadi untuk expressing of agreement itu adalah menyatakan tentang persetujuan tentang opini, ide, atau gagasan kepada orang lain. Nah, untuk contohnya seperti I agree with you dan I think so. Nah, untuk yang kedua itu ada expressing of disagree. Ini tentang menyatakan tidak setujunya tentang pendapat, ide, atau gagasan kepada orang lain. Seperti contohnya ada I disagree with you or I don't think so. Okay, I think that's all our explanation, and I will give back to my member.